Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Benaya Alexander Manuel dengan NIM 2510514007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir UAS pengantar sains data dengan judul klasifikasi kupu-kupu menggunakan deep learning. Ya, sumber data yang saya gunakan yaitu dari Kaggle, website Kaggle dengan judul dataset yaitu Butterfly Image Classification. Dataset ini memiliki sekitar 75 kelas yang berbeda mengenai kupu-kupu dan juga memiliki 1000 image lebih yang termasuk validation image untuk memvalidasi datanya. Metodologi dan algoritma yang saya gunakan adalah metodologi utama yaitu deep learning. Metodologi keseluruhan yang digunakan yaitu deep learning. Deep learning adalah subbidang dari machine learning yang menggunakan arsitektur jaringan saraf buatan atau artificial neural network dengan banyak lapisan atau layers untuk menganalisis data, memproses informasi, dan menarik kesimpulan. Model ini dibangun menggunakan framework TensorFlow atau CRAS yang merupakan alat standar untuk membangun dan melatih model deep learning. Yang kedua adalah algoritma inti, Convolutional Neural Network atau CNN. Algoritma inti yang digunakan untuk klasifikasi gambar adalah Convolutional Neural Network atau CNN. CNN adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk memproses data berstruktur grid seperti gambar. Algoritma ini sangat efektif untuk tugas-tugas visual seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, dan segmentasi. Lalu ada arsitektur model ini secara spesifik mencakup blok-blok khas CNN, yaitu Conv2D, yaitu lapisan konvolusi, lalu ada max pooling 2D. Lapisan ini berfungsi untuk mereduksi dimensi spesial, tinggi, dan lebar gambar yang telah dikonvolusi. Lalu yang ketiga adalah komponen algoritma tambahan. Selain CNN, beberapa algoritma dan teknik lain digunakan untuk melengkapi model, yaitu aktivasi ReLU, lalu juga aktivasi softmax, lalu juga layer dropout 0,5, lalu juga pre-processing atau normalisasi. Secara ringkas, model AI ini menerapkan metodologi deep learning dengan menggunakan algoritma CNN sebagai tulang punggung untuk melakukan klasifikasi gambar kupu-kupu. Lalu ini adalah tabel dari metodologi dan algoritma yang digunakan dalam dataset saya untuk deep learningnya. Sesuai yang dijelaskan tadi, ada Conv2D untuk mengklasifikasi gambar, lalu juga ada max_pooling 2D, lalu juga ada flatten untuk memflatkan gambar supaya lebih ringan, lalu juga dense, dropout, dan juga dense_1. Lalu untuk workflow dalam pengerjaan project ini, yang pertama adalah tahap persiapan data atau pre-processing. Nah, tahap ini berfokus pada mengubah data mentah menjadi data yang bersih, terstruktur, dan siap untuk diproses oleh jaringan saraf. Tahap yang pertama adalah pengaturan direktori, lalu yang kedua adalah pemuatan data, dan yang ketiga ada normalisasi. Lalu yang tahap kedua ada konstruksi arsitektur atau model building. Tahap ini adalah perakitan inti dari model yang saya buat, yaitu Convolutional Neural Network atau CNN. Di tahap ini ada ekstraksi fitur, lalu ada perataan, lalu juga lapisan keputusan. Lalu ada langkah klasifikasi akhir. Di klasifikasi akhir ini terjadi di lapisan output yang merupakan bagian dari arsitektur dense layer. Yang pertama ada jumlah kelas. Model ini dirancang untuk memprediksi antara dua kategori yang berbeda. Ini terlihat dari output shape dan param pada lapisan terakhir yang diberi nama dense_1 dalam ringkasan arsitektur model. Dense_1 atau dense memiliki output shape 0,2 dan 514 parameter. Angka 2 pada output shape menunjukkan bahwa lapisan ini menghasilkan dua nilai atau output yang sesuai dengan jumlah kelas yang ingin diprediksi. Lalu ada juga mekanisme prediksi. Nah, lapisan output ini menggunakan fungsi aktivasi softmax atau seperti dijelaskan dalam penjelasan metodologi saya, yaitu mengubah dua nilai numerik menjadi probabilitas. Output, dua nilai probabilitas dihasilkan misalnya 0,95 dan 0,05. Interpretasi, total kedua probabilitas ini selalu 1 atau 100%. Keputusan akhirnya, model akan memilih kelas yang memiliki probabilitas yang tertinggi.
Lalu juga label kelas yang mungkin. Dari pengklasifikasi yang ada, maka label kelas yang dihasilkan adalah kelas 0. Kelas 0 itu diberi label seperti butterfly /_0. Lalu juga kelas 1 diberi label seperti butterfly /_1. Saat model memprediksi 0,95 dan 0,05, berarti 95% kemungkinan gambar tersebut adalah kelas 0 dan 5% kemungkinan adalah kelas 1. Kesimpulannya, klasifikasi akhir model AI ini adalah klasifikasi biner atau dua kelas yang menghasilkan probabilitas untuk kedua kelas tersebut dan terpilih kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai hasil prediksinya. Berikut adalah hasil uji coba yang saya coba. Sayangnya memang ada error pada saat untuk menghubungkan dengan file Kaggle.json. Di sini saya juga kurang mengerti bagaimana permasalahannya, karena saya juga sudah membuat file dari Kaggle.json-nya, tapi tetap tidak bisa untuk image dan filenya untuk digunakan. Jadi mau tidak mau saya tidak bisa melanjutkan karena masih error dan sulit untuk temukan jalan keluarnya, padahal saya sudah melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Jadi kesimpulannya, proyek ini berhasil mendemonstrasikan implementasi komprehensif dari model deep learning berbasis Convolutional Neural Network atau CNN untuk tugas klasifikasi citra biner atau dua kelas. Fungsi dan tujuan akhir dari model ini adalah untuk melakukan klasifikasi biner dengan memproses gambar masukan, mengekstraksi fiturnya melalui jutaan parameter yang dipelajari, dan menghasilkan prediksi akhir pada lapisan output atau dense 2 unit, menggunakan fungsi softmax untuk memberikan probabilitas kepemilikan kelas. Secara keseluruhan, proyek ini adalah berhasil mengimplementasikan framework TensorFlow atau KRAS untuk membangun sebuah sistem AI yang siap dilatih dan dievaluasi untuk spesies kupu-kupu. Itu saja presentasi mengenai proyek akhir UAS pengantar sains data saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.